aja di Sorpogo. Saya mengeluarkan air mata. Pakai mobil nggak bisa. Di tengah ramainya polemik soal kampung Pecantilan disebut ingin bergabung ke Jawa Tengah, seorang warga justru memiliki cerita berbeda. Bukan soal politik, bukan soal batas wilayah, tetapi tentang seorang ayah yang pernah melihat anaknya terpaksa melahirkan di tengah perjalanan karena akses menuju fasilitas kesehatan begitu sulit. Inilah saksi kata bersama Abdul Muin. Di Kabupaten Cirebon, konon katanya terdapat sebuah kampung yang secara geografis berada di Jawa Tengah, namun secara administratif berada di Jawa Barat, tepatnya di Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Tribuners. Nah, sesaat lagi saya akan menelusuri kampung tersebut dan akan berbincang-bincang dengan sejumlah warga, pimpinan desanya dalam hal ini kepala desa atau kuwu, dan tokoh masyarakat di sana. Bagaimana sih kehidupan sehari-hari di sana, yang belakangan ini diusulkan kampung tersebut yang dinamakan Kampung Pecantilan diusulkan untuk bergabung di Jawa Tengah dan dipisahkan atau keluar dari Jawa Barat yang dipisahkan dengan adanya sungai Pisanggarung dengan lebar 60 meter dan memiliki panjang 150 meter Tribuners. Ikuti saya terus Tribuners penelusurannya. Selamat datang di Saksi Kata, program yang menghadirkan kesaksian langsung dari narasumber di lokasi kejadian. Kali ini kita menuju Kampung Pecantilan, Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Belakangan, wilayah ini menjadi sorotan setelah muncul usulan agar dikelola Provinsi Jawa Tengah. Namun, benarkah warga ingin pindah provinsi? Salah seorang warga bernama Abdul Muin justru memiliki jawaban berbeda. Ya, Abdul Muin lahir dan besar di Kampung Pecantilan. Puluhan tahun tinggal di kawasan yang dipisahkan Sungai Cisanggarung itu membuatnya merasakan sendiri sulitnya akses menuju pusat pemerintahan Jawa Barat. Menurutnya, kendaraan roda 4 tidak bisa masuk langsung ke kampung. Jika menggunakan mobil, warga harus memutar melalui Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sedangkan dari arah Jawa Barat hanya tersedia jembatan sempit yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Kesulitan itu mencapai puncaknya pada tahun 2013. Saat itu, anak Abdul Muin mengalami kontraksi dan hendak dibawa menuju puskesmas. Namun perjalanan tidak berjalan sesuai harapan. Kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan sulit melintas. Abdul Muin mengingat betul ucapan anaknya ketika rasa sakit semakin tak tertahankan. Saya bilang, Pak, saya mau melahirkan di sini aja di Sorpogo. Abdul Muin mengaku saat itu dirinya tidak tega. Ia kemudian meminta izin kepada pemilik sebuah gubuk di pinggir jalan. Di tempat sederhana itulah anaknya akhirnya melahirkan, bahkan sebelum sempat tiba di puskesmas. Peristiwa itu hingga kini masih membekas. Abdul Muin mengaku sempat menangis. Menurutnya bukan hanya keluarganya yang mengalami kesulitan,
warga lain juga merasakan dampak akses yang terbatas. Ketika musim hujan, jalan semakin sulit dilalui. Hasil tangkapan ikan terlambat dipasarkan. Bahkan sebagian ikan menjadi busuk sebelum sampai ke pembeli. Meski sebagian aktivitas warga lebih banyak menuju Brebes karena aksesnya lebih dekat, Abdul Muin menegaskan, warga tidak pernah meminta pindah ke Jawa Tengah. Keinginan Bapak sendiri? Keinginan saya sih, saya inginnya tetap di Jawa Barat. Asalkan betul-betul perhatian sama rakyat. Itu. Terutama itu akses. Agar semua anak-anak bangsa bisa menikmati. Berarti paling tidak jembatan diperbaiki ya? Jembatan diperbaiki. Pada waktu itu, pada waktu Kubupan Pasarobek udah ada surveian masalah jembatan. Entah pelaksananya kapan. Barangkali Pak DM penuh kasih sayang kepada rakyat, monggo agar cepat bisa dibangun supaya akses baik dari nelayan maupun dari petani enak, bisa menikmati. Pernyataan Abdul Muin juga diperkuat Camat Losari, Muklas. Ia memastikan hingga kini tidak pernah menerima aspirasi warga yang ingin keluar dari Jawa Barat. Menurutnya, ikatan sejarah, kekeluargaan, serta silsilah masyarakat dengan Jawa Barat masih sangat kuat. Aspirasi terbesar warga justru pembangunan jembatan agar akses menuju Blok Sadek tidak lagi terisolasi. Kepala Desa Tawangsari, Rojiki, juga menyampaikan hal serupa. Ia berharap pemerintah provinsi maupun pusat segera merealisasikan pembangunan jembatan, karena selama ini ambulans, angkutan hasil pertanian, hingga kendaraan pembawa material bangunan harus memutar melalui wilayah Jawa Tengah. Bagi Abdul Muin, jawabannya sederhana. Warga kampung Pecantilan tidak meminta pindah provinsi. Mereka hanya berharap tak ada lagi ibu yang harus melahirkan di tengah perjalanan. Tak ada lagi hasil panen yang terlambat sampai pasar. Dan tak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan dasar hanya karena satu jembatan belum terbangun. Desa ini katanya secara geografis masuk dan dekat ke Brebes, Pak. Iya, memang betul. Perbatasan di antara Jawa Tengah Jawa Barat. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Tahun 62 saya lahir di sini. Saya asli pribumi sini. Bagaimana Pak selama menjadi pribumi di sini terhadap akses dan lain sebagainya? Aksesnya kurang enak, Pak. Sedangkan saya memikirkan anak-anak bangsa, entah mau ke aktivitas sekolah, mau ke pasar, itu susah. Susahnya karena? Susah karena perjalanan. Jauh atau Jauh. rusak? Jalanan rusak. Kalau musim hujan nggak bisa dilewatin, gitu. Pernah punya pengalaman yang menyakitkan bagi Bapak? Saya pernah pengalaman menyakitkan pada waktu anak saya mau melahirkan. Pas di tengah jalan berhenti, pakai mobil nggak bisa, pakai motor sakit. Pas akhirnya di tengah jalan ada rumah kecil. Anak saya bilang, Pak, saya mau melahirkan di sini aja, di sor pohon. Kata saya, jangan. Nanti saya bilang sama itu yang punya gubuk itu. Pas saya bilang, boleh, mangga Pak, silakan. Kalau mau melahirkan, alhamdulillah, pas di tengah jalan melahirkan. Nggak sempat ke rumah sakit? Enggak sempet,
datang ke Puskesmas. Emang jaraknya jauh Pak dari rumah ini ke puskesmas? Dari sini sampai ke Puskesmas kalau nggak salah 11 kilo. 11 kilo. Ditambah jalan yang sangat rusak. Ditambah jalan rusak. Pakai mobil nggak bisa, pakai motor merasakan kesakitan. Namanya juga orang mau melahirkan. Nggak ada akses fasilitas Nggak kesehatan ada. di sini Pak. Nggak ada. Bahkan saya waktu itu saya mengeluarkan air mata. Sedih ya. Gimana pemerintahan yang kasih sayang sama rakyat agar seperti desa-desa yang lain merasakan nikmatnya, baik mau jual ikan maupun dari hasil bumi tanaman. Emang Pak jual ikan juga kesulitan Pak? Tadi kata busuk. Kesulitan jual ikan pun, Pak. Gimana Pak? Sampai ikan pun sampai pada bosok karena perjalanan rusak. Gitu. Itu Kadang bisa dijual, kadang tidak bisa dijual. Itu masih dialami Pak sampai sekarang? Sekarang masih dialami perjalanan. Sehari-hari Bapak apa aktivitasnya? Sehari-hari saya buruh tani, kadang ikut ke laut Nelayan. nelayan. Terakhir nelayan tuh kapan Pak? Berarti? Terakhir nelayan udah 1 tahun. 2 tahun yang lalu. Iya, semenjak ikan tuh pada dilemparin semua, busuk semua gitu. Lalu Pak, ini kan sekarang lagi dibahas di pemerintah soal nasib di perbatasan ini, terutama desa Tawangsari di Blok 3 dan Blok 4 ini. Ada yang bilang sebagian warga pengen pindah aja ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah karena dekat. Tapi sebagian juga ada yang pengen tetap tinggal di Jawa Barat, di Kabupaten Cirebon dengan catatan diperbaiki akses dan sebagainya. Menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Kalau Keinginan Bapak sendiri keinginan saya sih, saya inginnya tetap di Jawa Barat, asalkan betul-betul perhatian sama rakyat. Itu terutama itu akses agar semua anak-anak bangsa bisa menikmati. Berarti paling tidak jembatan diperbaiki ya Pak? Jembatan diperbaiki. Pada waktu itu, pada waktu kubu Pak Saropik udah ada surveian masalah jembatan. Entah pelaksananya kapan gitu. Barangkali Pak DM penuh kasih sayang kepada rakyat, monggo agar cepat bisa dibangun supaya akses baik dari nelayan maupun dari petani enak, bisa menikmati. Bisa segera dijual juga ya Pak? Iya. Oke siap, terima kasih banyak. Pak, kalau belanja kebutuhan pokok atau anak sekolah itu kemana Pak berarti? Ke Losari, Ke Jawa Tengah maksudnya? lewatnya lewat Jawa Tengah, Oke. lewat Jawa Tengah. Karena lebih dekat. Lebih dekat ke Jawa Tengah. Kadang-kadang seminggu sekali Oh, belanja belanja tuh. belanjaan itu. Terus kalau mau beli bensin apa segala macam ke sana juga sama. Iya. Dengan jarak 11 kilo itu ya Pak? Iya. Oh berarti kalau mau ke puskesmas, ke mana, akses mobil dan lain sebagainya itu kalau mau keluar dari sini ke Jawa Tengah Ke dulu? Jawa berarti? Tengah, iya ke Jawa Tengah. Tapi seandainya di sini ada jembatan, ya mungkin lebih cepat lewat Jawa Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Makanya Tawangsari Induk ya Pak ya? Iya, Tawangsari itu. makanya akses jembatan bentuk muat mobil itu sangat dibutuhkan ya Pak, Memang betul sekali, Pak. Itu sangat dibutuhkan jembatan. jembatan itu. Ya, Tribuners, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan para tokoh masyarakat, warga maupun pimpinan desa Tawangsari, dalam hal ini Kuwu Tawangsari, yang mana memang mereka ini sebenarnya meminta pemerintah terkait, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, untuk membuat jembatan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, Tribuners. Jadi mereka sebenarnya masih ingin berada di wilayah Jawa Barat, namun selain memang minta jembatan roda 4, mereka juga meminta infrastruktur jalan yang memadai, Tribuners. Karena tadi setelah penelusuran, memang secara infrastruktur jalan masih banyak jalan-jalan yang belum mulus, masih banyak bebatuan dan
bercorak atau terlihat hanya dengan tanah Tribuners. Ikuti terus informasi selanjutnya Tribuners bersama Eki Yulianto, wartawan tribuncerbon.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.